Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua di sana tetap sehat ya, dan tetap semangat walaupun mungkin belajar dari rumah yang sudah berhari-hari, mungkin ada yang jenuh, ada yang sudah bosan gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi ya, kita tetap harus semangat untuk belajar di rumah. Nah, insya Allah pada video kali ini kita akan bahas materi tentang pemrograman berorientasi objek dengan subtopiknya adalah abstrak kelas dan interface. Ya, jadi dua penekanannya itu yang akan kita bahas di materi ini. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajarannya ada dua nanti ya. Yang pertama, diharapkan teman-teman setelah mengikuti kurikulum ini pertama mampu mengimplementasikan abstrak kelas pemrograman Java. Ya, baik itu abstrak kelas yang kita bahas di materi ini. Kedua adalah teman-teman mampu mengimplementasikan interface pada pemrograman Java. Ya. Jadi interface itu apa? Juga nanti akan kita bahas. Nah, untuk mencapai kompetensi ini, ada pun beberapa topik atau materi yang akan kita bahas kali ini adalah, ini cukup banyak ya. Sebenarnya cuma dua. Yang satu, inheritance kita coba mereview kembali. Kenapa harus review? Karena materi ini sangat erat kaitannya dengan abstrak kelas dan interface. Dan materi inheritance sudah 2 pekan yang lalu, pasti sudah apa ya inheritance ya. Nanti di akhir review video ini kita coba review ya, review materi tentang apa sih yang sudah kita pelajari di video ini. Oke, jadi coba kita kembali lagi ke materi tentang inheritance. Apa sih sebenarnya inheritance ya? Coba kita ulang lagi materinya. Kita tahu bahwa inheritance itu adalah atau pewarisan ya. Ini merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OP yang cukup penting ya, bisa dibilang seperti itu. Yang duanya apa? Nah, selain dari inheritance kita mungkin kenal apa? Ya, encapsulation atau enkapsulasi dan polymorphism atau polimorfisme. Nah, konsep tadi mengadopsi dunia real, di mana satu entitas atau satu objek dapat mempunyai entitas turunannya, gitu ya. Nah, dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunannya. Nah, jadi kita praktekkan ya konsep ini. Nah, suatu kelas yang mempunyai kelas turunannya dinamakan sebagai parent kelasnya. Nah, ini seperti di dunia ada orang tuanya atau orang tua dari kelas, kemudian kita sebut dengan base kelasnya. Nah, sedangkan kelas turunannya itu sendiri seringkali disebut dengan subclass atau child classnya. Jadi ada parent, kemudian di bawahnya ada subclass atau child classnya. Nah, suatu subclass dapat mewarisi apa yang dimiliki oleh parent kelasnya, ya sama ya seperti orang tua bisa mewarisi rumah, ternak terhadap anaknya. Nah, kurang lebih apa sih yang bisa diwariskan oleh sebuah kelas, yaitu metode dan atributnya atau metode dan variabelnya, itu yang bisa diwariskan. Nah, karena suatu subclass itu dapat mewarisi apa yang dimilikinya, jadi si parent itu bisa mewariskan metode atributnya, maka member dari suatu subclass itu adalah apa? Member itu apa? Member itu adalah isinya sebenarnya. Jadi dari apa yang dimiliki yang ia punya, artinya misalnya dalam subclass itu dia punya 2 metode A dan metode B. Kemudian dia juga selain memiliki metode A dan metode B, dia juga memiliki metode dari parentnya. Misalnya parentnya punya metode C dan D, maka subclass itu punya metode lah A, B, C, D. Lengkap banget ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya boleh dikatakan bahwa suatu kelas subclass adalah tidak lain merupakan perluasan atau extends dari parent kelasnya. Nah, bagaimana mendeklarasikan suatu inheritance? Nah, kita cukup menggunakan kata kunci keyword setelah deklarasi nama kelasnya. Ya, nah, kata kunci ini memberitahukan compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas atau extends class. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi contoh deklarasinya jadi ada public class B extends A. Jadi artinya apa? Kita ingin mendeklarasikan suatu kelas B yang merupakan perluasan dari kelas A. Ya, sebenarnya kelas A ditambahkan sesuatu. Jadi kelas A diperluas. Dia yang kita simpan dalam kelas B. Pada saat kompilasi, kompiler Java akan membaca sebagai subclass dari kelas objek. Gitu ya. Oke, ini contohnya mungkin ya, public kelas pegawai, public string nama, jadi punya sebuah kelas pegawai namanya dan isinya dua nama dan gaji. Kemudian di sini saya juga punya kelas manager, ada nama, gaji dan departemen. Jadi
pegawai punya 2 member, yaitu nama gaji, manajer punya 3 member, nama gaji dan departemen. Nah, di 2 buah kelas tadi kita lihat kelas manajer mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai, yaitu nama dan gaji. Ya, nah, hanya saja ada tambahan data member dari departemen, yaitu adalah kelas manajer ada departemen. Ya, yang sebenarnya yang terjadi di sana adalah apa? Kelas manajer merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Nah, di sini perlu memakai konsep inheritance. Kenapa? Yang tadi saya bilang karena ada kesamaan atau identik antara 2 kelas gitu ya. Sehingga kelas manajer dapat kita tulisnya sebagai berikut. Nah, jadi public class manager extend. Di sini nanti kelas manajer cukup mencantumkan member yang tidak ada di kelas pegawai, yaitu atribut departemen. Jadi yang 2 member lainnya sudah diturunkan dari kelas pegawai. Nah, itu mungkin ya gambaran singkat tentang inheritance ya. Jadi pengertiannya lalu implementasi seperti apa. Nah, di sini mungkin kita masuk ke latar belakang dari mengapa kita perlu abstrak kelas dan interface gitu ya. Nah, kita sudah mengenal warisan tadi, betul bahwa kelas anak akan selalu mendapatkan warisan dengan berupa atribut dan behavior dari kelas induknya, betul ya. Nah, kelas anak dapat mengoverride, tapi sifatnya tidak wajib mengoverride. Itu artinya apa? Kalau misalnya si parentnya itu punya metode A, kemudian si subclass itu sudah pasti bisa menggunakan metode A tersebut, tapi si subclass ini ingin mengubah isi dari metode A tersebut atau istilah override. Nah, kadang-kala dibutuhkan kelas yang sebagian metodenya itu wajib di override di kelas subnya atau kelas anaknya. Kenapa wajib? Karena memiliki apa? Behavior atau karakteristik yang berbeda dari kelas parentnya. Ya. Oke, kita masuk ke materi tentang abstrak kelas. Apa itu abstrak kelas sendiri? Abstrak itu mungkin bisa dikatakan tidak memiliki implementasi. Ya. Kemudian yang dimaksudkan abstrak kelas itu apa? Berarti pada kelas tersebut terdapat metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada tubuh programnya. Jadi cuma ada nama metode dan parameter inputnya saja. Nah, abstrak kelas tidak bisa dibuat objeknya. Kenapa tidak bisa dibuat objeknya tadi? Karena dalam kelas itu masih ada metode yang tidak ada implementasinya. Maka kita tidak bisa membuat objek yang belum ada implementasinya. Contoh, di dalam kelas itu ada metode namanya hitung gaji misalnya di kelas manager. Tapi hitung gajinya nggak tahu bagaimana isinya. Maka kita tidak bisa membuat objek dari kelas tersebut, gitu ya. Nah, objek hanya bisa dibuat dari non abstrak kelas, jadi yang sifatnya konkret kelas, artinya semua metodenya lengkap ada isinya, gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya suatu abstrak kelas haruslah diturunkan pada subclass tersebut. Ya. Nah, nanti diturunkan ke subclass, nanti pada subclass tersebut berisi implementasi dari metode tadi di kelasnya gitu ya. Apa itu kegunaannya? Jadi mungkin itu kegunaannya abstrak kelas berisi beberapa metode dan beberapa metode abstrak. Jadi dalam abstrak kelas itu ada metode yang konkret metode, ada yang abstrak metode, gitu ya. Nah, kelas abstrak berisi sebagian implementasi dan subclass yang melengkapi implementasinya ya. Jadi kelas abstrak itu hanya berisi sebagai implementasi dan nanti si subclass-nya lah yang harus mengimplementasikannya. Dengan kata lain bagaimana? Dengan kata lain, abstrak kelas atau kelas abstrak memiliki beberapa kesamaan bagian yang dijelaskan oleh subclass dan memiliki perbedaan, yaitu metode yang dimiliki sendiri oleh kelas abstraknya. Nah, deklarasikan metode abstrak jika ada satu atau lebih subclass yang diharapkan punya fungsionalitas yang sama tapi implementasi yang berbeda, yang dideklarasikan metode abstrak. Jadi kenapa kita perlu metode abstrak? Karena bisa jadi implementasi dari beberapa subclassnya itu berbeda. Contohnya, saya punya kelas kelas bentuk 2 dimensi. Lalu bentuk 2 dimensi itu memiliki kelas turunan, itu ada lingkaran, persegi, dan ada persegi panjang.
Lalu dalam kelas abstrak itu dia punya namanya metode luas. Dan kita tahu bahwa menghitung luas persegi panjang dan lingkaran itu berbeda. Maka kita wajib mendeklarasikan si metode hitung luas tadi sebagai abstrak method. Nah, gitu ya. Nah, gunakan abstrak class untuk mendefinisikan behavior secara umum sebagai suatu kelas, sedang seharusnya menyediakan implementasi detailnya saja. Nah, jika kelas abstrak semua, metode merupakan abstrak, jadi gimana kalau ternyata nanti metodenya abstrak semua? Ya, nanti kalau semuanya abstrak, ya sudah, kita buatnya jangan abstrak, tapi kita akan buat sebagai interface. Nah, itu kan bahasnya di bagian yang kedua. Ya. Nah, ini cara mendeklarasikan abstrak class. Jadi bedanya apa? Bedanya ada keyword abstrak di bagian depan sini. Jadi kelas, nama kelas kan gitu ya, public, kelas, nama kelas, kan ada abstrak, kemudian kelas, nama kelas. Baru di dalam kelas ini adalah variabel, konstruktor, kemudian ada metode biasa. Itu maksudnya apa? Metode adalah sebagai metode yang ada implementasinya atau ada tubuh metodenya. Sedangkan metode abstrak adalah metode yang tidak ada tubuh metodenya, ya, tidak ada program di dalam tubuh metode tersebut. Oke. Ya, ini contoh metode yang biasa. Jadi kita ada metode data, sini ada implementasinya, ya. Sedangkan yang abstrak itu yang gimana ya? Kita hanya ada nama metode, kemudian ada parameternya saja, gitu ya. Dan di sini kita deklarasinya sebagai apa? Sebagai metode abstrak. Jadi kalau yang tadi itu metode di sini tidak ada kata abstrak. Ini yang disebut dengan concrete method, mungkin ya disebut dengan abstrak method. Jadi di dalam ada public abstract void show data. Jadi ada keyword abstraknya. Jadi metode abstrak itu pasti ada kata keyword abstraknya. Dan ini contohnya tadi ya, public abstract class parent. Jadi ini class parent bersifat abstrak. Nah, di dalam class parent ini coba kita lihat ada metode abstrak namanya abstrak, gitu ya, dan ada metode non abstrak yang ada implementasinya, gitu ya. Nah, apa karakteristik dari abstrak class? Yang pertama, dia terdiri dari satu atau lebih abstrak method. Jadi minimal ada satu abstrak method dalam abstrak, di dalam kelas abstrak, ya. Tapi tidak semua metodenya abstrak. Kalau semua metode abstrak kita ganti saja dengan interface. Jadi tidak usah dalam abstrak. Bisa memiliki static method, nah, boleh. Bisa memiliki static field atau static attribute, boleh. Bisa memiliki variabel kelas biasa. Abstrak method harus dibuat implementasinya oleh kelas turunannya. Jadi kalau ada kelas abstrak diturunkan ke kelas yang lainnya, maka kelas yang lainnya itu disebut dengan child class itu harus mengimplementasikan metode abstrak tersebut, ya. Dan kita tahu bahwa abstrak class tidak bisa dibuat instansnya atau tidak bisa dibuat objeknya. Itu beberapa karakteristik dari abstrak class. Ini harus teman-teman ingat, ya. Dan contoh abstrak class misalnya di sini ada namanya kelas grafik objek, gitu ya. Kelas grafik objek itu di sini dia punya dua metode abstrak, yaitu draw dan resize. Nah, kedua metode inilah yang nanti harus diimplementasikan oleh siapa? Oleh si rectangle, si line, si bezier, dan si circle, gitu ya. Jadi ini contoh dari penggunaan abstrak class. Ya, kita lihat contoh kasus abstrak class, ya. Nah, misalnya metode bersuara pada kelas binatang, ya. Bisa seharusnya di override karena tidak memiliki bentuk di kelas binatang, tergantung jenis binatang, ya. Misalnya ada kelas binatang, di bawahnya itu ada kucing, ada ayam, ada anjing, ada bebek, maka bersuara ini, gitu ya, pasti akan beda-beda untuk setiap binatang, gitu. Jadi nanti metode bersuara ini harusnya di override, ya, dan tidak memiliki bentuk di kelas binatang. Kenapa? Karena tadi saya bilang setiap kelas turunannya itu memiliki beda bagaimana mereka bersuara. Nah, untuk memaksa metode bersuara itu harus atau wajib di override, maka metode tersebut perlu menjadi metode abstrak. Sedangkan kelasnya dibuat sebagai abstrak kelas. Jadi kalau ada metode abstrak di dalam suatu kelas, maka kelasnya juga sebagai kelas abstrak. Nah, ini contohnya, gitu ya.
public abstract string bersuara. Nah, ini cara implementasi dari metode abstrak. Untuk selanjutnya, metode ini disebut sebagai abstract method atau prototype method. Jadi istilahnya prototype ya, belum ada isinya kan. Dapat kita lihat bahwa metode bersuara tidak memiliki tubuh atau implementasi metode, hanya menggunakan keyword, sehingga menggunakan keyword abstrak. Nah, jika kita paksa untuk memiliki kode implementasi program ini, mungkin seisinya misalnya nih bebek, misalnya kambing gitu ya, ini contoh isinya seperti itu ya, maka terjadi error. Kenapa error? Ya, karena metode abstrak nggak boleh ada isinya. Jadi kalau kita paksa nih dia ada isinya, sedangkan kita sudah mendeklarasikan sebagai abstrak, ya nggak bisa, karena si metodenya sudah dikasih abstrak, tidak boleh ada isinya. Apabila abstrak metode bersuara tadi ya, kita tambahkan ke kelas binatang yang sudah kita buat, maka akan muncul error. Nah, di binatang is not abstract and does not override abstrak method bersuara in binatang. Gitu ya. Nah, pembicaraan adalah dengan mengubah kelas binatang menjadi sebuah abstrak kelas. Jadi si kelas binatangnya kalau tidak dideklarasikan sebagai kelas abstrak, maka akan error, sehingga kita perlu membuat dia menjadi kelas abstrak seperti itu. Nah, dan kita bahwa abstrak kelas ini tidak bisa diinstansiasi karena ada metode abstraknya. Mungkin pertanyaannya, apakah dalam sebuah abstrak kelas boleh tak memiliki abstrak method sama sekali? Boleh. Bagaimana jika sebuah abstrak kelas memiliki konstruktor? Bagaimana fungsi dan pemakai konstruktor tersebut? Nah, ini mungkin contoh yang salah, kita bisa lihat ya. Di sini ada kelas abstrak. Kenapa di sini salah? Karena di dalamnya tidak ada metode abstrak, gitu ya. Jadi kalau misalnya implementasi abstrak, extend kelas abstrak, aku ada di kelas implementasi abstrak ya. Jadi di sini tidak ada metode abstrak. Yang benar itu seperti ini. Ya, di sini kita tambahkan sebuah metode abstrak, lalu nanti di kelas turunannya kita implementasikan metode abstrak tersebut. Ya. Ini mungkin contoh lain. Jadi saya punya kelas triple A. Jadi kelas triple A ada metode abstrak namanya call me. Kemudian triple B itu mengextend triple A, lalu dia mengimplementasikan metode call me tadi. Gitu ya. Ketika kita demokan, maka triple B itu bisa menggunakan metode call me dan call me itu. Jadi kita hanya bisa menginstansiasi atau membuat objek dari kelas triple B, tidak bisa dari triple A. Itu contoh dari penggunaan abstrak class. Oke, jadi itu mungkin pembahasan tentang abstrak class cukup banyak ya ternyata, tapi intinya adalah kalau misalnya teman-teman mau buat sebuah kelas, kemudian mau kita turunkan ke kelas turunannya dan ternyata implementasi di kelas turunan itu berbeda, maka kita bisa buat si kelas parentnya tadi sebagai abstrak kelas, lalu kita hanya mencantumkan metodenya saja, tidak perlu isinya, lalu di bawahnya untuk kelas turunnya itulah yang nanti akan mengimplementasikan masing-masing, gitu ya. Jadi itu tentang abstrak kelas. Kalau mau dicoba boleh, misalnya seperti ini. Kita coba buka adminnya, lalu kita buat project baru di sini ya. Oke, kemudian next. Di sini misalnya latihan dan banyak sekali ya. Coba combine akar dan interface ya. Oke, lalu di sini kita buat apa? Kelas, kita buat suatu kelas namanya kelas apa nih? Contohnya kelas binatang aja ya, itu sebenarnya kelas binatang. Lalu kelas binatang itu bisa metode namanya metode update ya. Nah, karena di sini sebagai abstrak, maka di sini harus juga sebagai abstrak. Ya, jadi metode jadi suatu kelas yang di dalamnya ada abstrak
method, maka dia juga sebagai abstrak. Lalu kita buat lagi kelasnya, kelas misalnya kelas ayam, kita buat lagi bawahnya ada kelas bebek, lalu kita buat lagi kelasnya kelas ayam, bebek, lalu misalnya kelas burung. Nanti di kelas ayam ini kita implementasikan. Nah, extend, apa yang di extend? Extend binatang. Nah, kalau kita sudah tahu extend binatang, di sini akan muncul ada warning. Apa warningnya? Kita harus menentukan semua metode abstraknya. Nah, di sini tandanya apa? Override. Jadi kita mengoverride si metode bersuara. Lalu lah kita tambahkan di sini. Kalau kita isinya mungkin ini aja. Nah, mungkin beginilah bunyinya burung. Jadi kita masuk ke kelas bebek. Nah, di sini misalnya kita coba extend lagi. Ini adalah extend binatang. Sama di sini juga harus apa? Harus mengimplementasikan semua metode abstraknya. Kita ganti sini. Ini sebagai penanda saja bahwa metode ini merupakan bentuk override metode yang ada di kemarin. Bebek gimana bebek? Gini aja. Nah, seperti inilah. Dan untuk bunyi apa lagi? Burung sudah, bebek sudah. Untuk ayam ya sama juga. Extend lagi. Jadi kita implementasikan di sini. Di sini apa? Nah, di sini apa? Ada bersuara, ada burung, lalu sini aja. Kok. Kok. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara kita menggunakan contoh menggunakan apa? Jadi bilang kita tidak bisa menginstansiasi kelas binatang. Nah, di sini akan jalan. Apa errornya? Binatang is abstrak, kita instansi. Jadi kita nggak bisa menginstansiasi kelas. Kita bisa lakukan apa ya? Kita harus kita bisa menginstansiasi kelas turunannya. Nah, seperti ini harus dihilangkan. Oke, bunyi kok seperti itu ya. Jadi tadi mungkin beberapa penjelasan mengenai kelas. Oke, kita masuk interface. Tadi cepat dibahas di awal bahwa interface itu apa? Sebenarnya bentuk ya kurang lebih bentuk dari abstrak kelas dengan isi semua metode bersifat abstrak. Kenapa semua metodenya abstrak? Ya kalau gitu ya berarti isinya nggak ada isinya ya, kelasnya cuma ada metode saja abstrak gitu ya. Mungkin ya gambarannya adalah saya punya suatu, misalnya seseorang sedang membuat aplikasi, kemudian dia baru merencanakan ingin membuat suatu kelas dan isi-isinya apa saja, namun waktu itu mungkin dia tidak bisa melanjutkan aplikasi itu sehingga ada orang lain yang mau melanjutkan untuk membuat program tersebut. Maka orang yang baru ini bisa melihat kelas apa saja sebenarnya yang mau diimplementasikan yang belum sempat terimplementasikan yang sudah dirancang tapinya.
Nah, bisa jadi dari situ si orang yang baru ini bisa melihat, nah apa saja kelas-kelas yang harus dia buat yang sudah dirancang sebelumnya. Bisa seperti itu ya gambaran. Ya. Jadi di dalam interface itu apa? Dia hanya berisi kumpulan konstanta dan metode yang tidak memiliki implementasinya. Jadi cuma ada konstanta dan metode abstrak. Ini variabel ya boleh tapi sifatnya harus konstan gitu ya. Dan di sini ada metode yang tidak memiliki implementasinya. Nah, interface seperti kontrak dengan ikatan dan implements yang suatu kelas dapat mengimplement lebih dari satu interface. Jadi interface itu seperti kontrak yang dengan ikatan implement suatu kelas dapat ikatan implement yang suatu kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Kelas yang mengimplementasikan suatu interface tersebut harus membuat implementasi dari metode-metode yang ada pada interface. Jadi kalau di interface ada 5 metode abstrak, maka yang mengimplementasinya itu yang mengimplementasikan dari interface itu harus mengimplementasikan semua metode. Seluruh metode pada interface secara otomatis bersifat public, jadi teman-teman nggak usah tulis di panel public ya, karena sifatnya sudah public secara defaultnya. Nah, semua kelas yang mengimplementasikan sebuah interface tertentu berarti kelas tersebut mengimplementasikan metode yang sama dengan metode lain. Kelas tersebut merupakan dan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan interface. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, metode yang didefinisikan di dalam interface secara otomatis tadi sebagai public dan abstrak, betul. Nah, variabel interface secara otomatis adalah public, static, dan final atau konstanta. Ini contohnya. Ya, interface kemudian namanya adalah shape. Jadi di sini bukan public class. Di sini namanya adalah public interface. Kemudian di sini ada dua metode volume dan metode area, dan keduanya adalah abstrak. Ya. Dan kita tidak perlu menambahkan di sini public abstrak karena sudah sifatnya apa, public dan abstrak. Kalau di sini ada variabel sifatnya apa, sudah public, static, final gitu ya. Public class persegi implement shape. Nah, jadi si persegi ini mengimplementasikan shape. Jadi dengan otomatis si kelas persegi ini wajib mengimplementasikan kedua metode yang ada di dalam interface. Nah, bedanya mungkin dengan kurang lebih sama dengan abstrak ya. Jadi abstrak kelas kemudian ada subkelasnya, subkelasnya wajib mengimplementasikan metode yang ada di abstrak kelas tersebut. Begitu juga persegi. Ya, persegi mengimplementasikan shape, maka persegi itu wajib persegi mengimplement shape, maka persegi wajib mengimplementasikan semua metode abstrak ada di interface shape. Nanti contoh lain mungkin di sini ada interface MP3 player. Nah, di sini ada sebuah konstanta ya. Sifatnya sudah pasti static final. Ya, static final. Nah, di sini punya apa namanya, ada 4 buah metode di sini ya. Ada metode play track, stop track, volume up sama volume down. Ini semuanya bersifat up. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa interface adalah sebuah blok yang berisi deklarasi metode untuk diimplementasikan di kelas lain. Jadi tidak ada tubuh metodenya. Nah, berarti semua metode apa dalam interface adalah bersifat abstrak. Tapi pada pendeklarasian tidak perlu menggunakan keyword abstrak. Kenapa? Karena sudah pasti bersifat abstrak. Fungsinya adalah membuat suatu kelas yang bisa diimplementasikan oleh berbagai kelas lain, bahkan yang tidak berrelasi sama sekali. Contoh, saya punya interface kamera ada 1 pixel dan ambil ini contoh interface. Nah, suatu kelas yang mengimplementasi suatu interface memiliki kewajiban untuk membuat implementasi metode-metode yang disediakan oleh interface tersebut. Ya, wajib katanya. Jadi implementasi sebagai kontrak. Jadi mau mengimplementasi maka mau mengimplementasi. Pada interface didefinisikan metode signature yang harus diikuti pada kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Nah, interface digunakan untuk mendukung
Interface itu mendukung multiple inheritance. Jadi satu kelas memiliki superclass lebih dari satu, atau satu kelas memiliki mengimplementasikan beberapa interface ya. Nah, selain bisa mendeklarasikan metode abstrak, di dalam interface juga dapat memberikan atribut final atau konstanta. Hal ini juga diwariskan kepada kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Mengapa interface? Tadi jawabannya apa? Mengatur interface dalam bahasa pemrograman lain seperti C++ dikenal istilah multiple inheritance. Artinya sebuah objek bisa diturunkan dari dua atau lebih objek berbeda, misalnya objek X memiliki superclass A dan B. Nah, pada Java halnya tidak dimungkinkan karena objeknya hanya bisa mengakses dari satu objek saja, dan disinilah interface Java menjadi solusinya. Ya. Nah, ini jadi interface dapat menerima warisan dari interface lain, jadi interface boleh mengextend interface. Kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Kelas yang mengimplementasikan interface harus mengimplementasikan semua metodenya, betul. Dan jika tidak, maka kelas tersebut harus dikasih sebagai kelas. Kalau misalnya ada interface, kemudian ada kelas yang mengimplementasikan interface, tapi ternyata kelas ini tuh tidak mengimplementasikan semua metode abstraknya, maka kelas turunannya ini sebagai kelas abstrak. Maka dia wajib ada turunannya lagi di bawahnya. Seru ya, turunan. Nah, ini contohnya public interface, nama interface-nya, kemudian extend interface A, interface B. Ya, jadi interface, nama interface, extend interface A, kemudian interface B. Ya. Di sini ya, extend dan implement interface. Nah, jadi di sini interface mengextend interface yang lain. Nama kelas, extend nama kelas supernya, lalu implement. Jadi kita mencoba menggabungkan antara inheritance dan interface. Jadi dalam misalnya si kelas A mengextend kelas B lalu mengimplement kelas C, itu boleh. Jadi kita boleh kombinasikan seperti itu. Sebagai perbandingan interface dan abstrak, apa perbandingannya? Nah, kalau di abstrak itu kita menggunakan extend, ya kalau di implement kita gunakan implement. Ya, jika di interface kita gunakan implement, kalau di abstrak kita gunakan extend. Nah, semua metode interface bersifat abstrak, sedangkan metode abstrak kelas tidak ada. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalau di abstrak kelas itu bisa tidak ada metode abstraknya, atau minimal satu ada metode abstrak. Tapi kalau di interface itu wajib semuanya ya. Abstrak kelas bisa mengimplementasikan interface. Jadi abstrak kelas di atasnya interface, lalu ada kelas abstrak yang mengimplement interface, itu bisa. Tapi interface tidak bisa mewarisi abstrak kelas. Jadi tidak berlaku sebaliknya. Jadi interface tidak bisa mengextend abstrak kelas, tapi interface boleh mengextend interface yang lain. Abstrak dapat memiliki variabel kelas, interface yang dapat memiliki konstanta. Nah, ini contohnya. Ya, suatu kelas hanya bisa mengextend satu kelas yang lainnya. Jadi n kelas O mengextend kelas n, kelas n mengextend kelas m. Tapi kalau di interface, nah, misalnya ini kelas contoh bisa mengimplement interface A, bisa mengimplement interface B, bisa mengimplement interface C secara bersamaan. Ya. Nah, suatu interface dapat mengextend lebih dari satu interface lainnya. Interface bisa mengextend lebih dari satu interface lainnya. Kalau di interface boleh, gitu ya. Tapi kalau di metode abstrak atau di kelas abstrak atau di kelas konkret, kelas itu tidak boleh suatu kelas mengextend lebih dari satu kelas parent. Nah, ini contoh yang lain, misalnya kelas n mengextend. Ini bedanya ya. Di sini kita lihat ada panah yang lengkap, ada yang panah putus-putus. Panah yang lengkap itu digunakan untuk extend, sedangkan panah yang putus digunakan untuk interface. Nah, jadi teman-teman kalau ada di URL itu melihat ada panah yang putus-putus, berarti dia interface. Kalau panahnya lengkap, maka dia sebenarnya inheritance ya, atau extend. Nah, di sini ya konversi dapat dilakukan dari tipe kelas menjadi tipe interface dengan syarat kelas tersebut mengimplementasi interface-nya. Jadi interface
kelas N itu mengimplementasikan interface A dan kelas M mengimplementasikan interface A, gitu ya. Dan nanti kita lihat di sini, ya seperti itu. Nah ini contohnya mungkin ya di sini apa namanya, yang trigger mengimplementasikan felin atau jenis kucing, walk dan dog itu mengimplementasikan kelas anjing, lalu kelas anjing dan felin mengimplementasikan animal, seperti itu ya. Di sini, nah kelas cat and dog itu bisa mengimplement itu interface pet. Jadi kan nggak mungkin juga kita punya penny atau tiger ya, seram juga ya kalau kita punya tiger gitu ya. Nah, mungkin hanya cat dan dog yang mengimplement kelas petnya. Oke, baik, sampai di sini mungkin pembahasan tentang kita belum contohkan. Coba saya contohkan dulu, misalnya tadi yang bisa dicontohkan ini seperti apa sih sederhananya. Oke, contohnya nih, saya punya interface kamera saja ya. Misalnya tadi kita buka ininya. Nah di sini ya, kita mendeklarasikan interface dalam bentuk interface, bukan dalam bentuk kelas interface. Contoh apa? Kamera. Di sini kita punya dua metode abstrak ini, apa tadi? Set pixel sama ambil gambar ya. Public kemudian apa, public void ya, public void set pixel. Nah kalau kita lihat sebelum saya membuat membuat suatu metode yang tidak berisi apa namanya kelasnya, tadi belum bisa ya, kita lihat aja ya. Kemudian yang kedua adalah ambil gambar. Di sini kita set sebagai apa, float. Gitu. Lalu coba kita implement di kelas, misalnya saya punya kamera itu apa ya mereknya, misalnya saya punya kamera Fuji, kamera kamera Sony, saya punya kamera Sony. Lalu kamera Sony itu mengimplement kamera. Di sini akan muncul, nah kita wajib mengimplement semua abstrak metodenya. Kita apa, ada dua, set pixel sama ambil gambar. Begitupun kalau saya punya misalnya kelas yang lain, yaitu kelas tadi kan Sony, saya punyanya itu adalah namanya Fuji yang tadi ya, Fuji jadi biasa sudah, tapi nggak apalah, kamera Fuji ini di sini apa, implement, misalnya kamera Fuji mengimplement ya, maka dia pun harus mengimplementasikan semua metode. Kalau misalnya misalnya tadi apa ya, si Sony ini atau si Fuji ini itu tidak ada satu aja yang tidak mengimplementasikan contohnya ini gitu ya, maka nanti di sini kita wajib ya membuat dia sebagai abstrak. Di sini public. Jika teman-teman nanti mengimplementasikan suatu interface ternyata tidak semua kelas abstraknya, semua metode abstrak kita implementasikan, maka kita wajib membuat kelas ini sebagai kelas abstrak. Nanti kita turunkan lagi lah di bawahnya satu kelas lagi. Sony misalnya apa ya, Sony turunnya di kelas Sony itu apa ya, misalnya saya tahu nih ya, misalnya saya punya kamera Sony seri B kan banyak turunan seri-serinya. Nah ini kemudian kita extend Sony, maka kita wajib mengimplementasikan yang tadi, mengimplementasikan yang
Ya ambil gambar ini ya, ambil gambar ini. Jadi ada interface kamera, lalu ada kelas abstrak Sony, lalu kelas Sony seri B misalnya turunannya. Jadi seperti itu ya, kita bisa menggunakan abstrak dan interface. Lalu bagaimana kalau misalnya abstrak interface digunakan secara bersamaan? Ya, misalnya saya punya lagi di sini kelas abstrak yang lain. Ya, contohnya kelas abstraknya tadi kan kamera. Lalu di sini mungkin dia punya sistem operasi ya. Di kamera udah kamera digital, jadi sistem operasi di dalamnya misalnya gitu. Ya, sistem operasi ini kita sebut sebagai data abstrak. Itu ya. Di sini boleh kelas abstrak dan tidak memiliki metode abstrak boleh. Lalu kita buat di sini abstrak misalnya abstrak misalnya seri atau ya. Di sini ada itu versi sistem operasinya. Lalu misalnya kelas Sony ini selain mengimplement misalnya dia juga mengextend, jadi harus extend duluan, extend sistem operasi ya, baru implement Sony. Boleh kita bersama menggunakan ini. Lalu apa yang dilakukan kita di sini ya. Nah, lihat di sini karena di sini bersifat abstrak, jadi boleh sih sebenarnya kelas Sony ini tidak mengimplementasikan ada di kelas sistem operasi, tapi kita juga boleh kalau misalnya mau mengimplementasikan sistem operasi ini ya. Jadi terlihat kelasnya, kita coba override misalnya di sini. Kita override apa kita override tadi di sini adalah void versi sistem operasi. Misalnya versinya versi 10 atau 1.0.1, artinya versi 1.0.1. Nah ini jadi gitu ya, boleh kita mengoperasikan. Jadi kalau kita melakukan extend dan implementasi bersamaan, maka cantumkan extend dulu pakai baru implement. Kemudian kalau misalnya kita punya interface yang lain, misalnya interface yang berbeda nih, tadi interface kamera, interface extend sistem informasi, coba kita tambahkan lagi ya, ya biasanya storage ya. Storage atau penyimpanan. Di sini punya misalnya, karena di sini interface maka dia sifatnya berarti sudah pasti public abstract. Kita cukupkan void, kemudian maksimum penyimpanan ini ya, maksimum penyimpanan. Maka si Sony tadi itu bisa mengimplement kamera juga mengimplement storage. Ada storage. Lalu di sini kita bisa deklarasikan it override-nya tadi apa? Baik. Nah, misalnya masih benar. Misalnya 128 ya gitu. Kita bisa mengimplementasikan beberapa implementasi sekaligus. Kalau misalnya suatu kelas extend dan mengimplement secara bersamaan, maka kita simpan extend di depan implements.
Kemudian kalau misalnya si kelas ini tidak mengimplementasikan semua metode yang ada di sistem di abstrak kelas maupun di interface, maka kita wajib membuatnya sebagai abstrak kelas gitu ya. Oke, jadi itu mungkin penjelasan program mengenai abstrak interface. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi, coba kita rangkum. Tadi kita sudah membahas mengenai apa, review tentang inheritance, kemudian masuk ke abstrak kelas, lalu coba kita buat abstrak kelas, lalu penggunaan abstrak kelas, begitu juga dengan interface, mulai dari pengertian, pembuatan, dan penggunaannya. Sekaligus contohnya kita sudah gunakan tadi menggunakan notebook. Baik teman-teman, untuk materi berikutnya tentang exception handling, kita bagaimana caranya kita melakukan exception handling, yaitu menghandle error yang kemungkinan muncul ketika program dijalankan. Jadi kalau programnya ketika di compile itu kan bisa kita cek sintaksnya, tapi kalau ketika dijalankan artinya secara sintaks sudah betul, tapi ternyata secara ketika dijalankan muncul error. Kita kan belajar tentang exception handling seperti itu. Baik, itu saja mungkin materi hari ini. Kalau nanti teman-teman mau tanya tentang materi abstrak kelas dan interface, bisa nanti langsung ke email atau ke WhatsApp Bapak gitu ya, atau misal bisa komen langsung di channel YouTube-nya nanti. Baik, terima kasih, itu saja mungkin materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.